Halo, selamat pagi. Apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Di tengah pandemi virus COVID-19 saat ini, angka pasien positif penderita demam berdarah di Kabupaten Lombok Timur terus juga meningkat, mencapai ratusan orang sejak awal tahun baru 2020. Ribuan karyawan hotel dan tempat hiburan di sejumlah destinasi wisata di Kabupaten Lombok Barat dirumahkan pasca merebaknya penularan COVID-19 sebulan terakhir. Tingginya permintaan ikan di musim virus COVID-19 menyebabkan harga ikan laut segar di sejumlah sentra pasar tradisional di Kota Mataram berangsur naik sejak sepekan terakhir. Bersama saya Hulda Ramatia, inilah Berita Mataram selengkapnya. Di tengah pandemi virus COVID-19 saat ini, angka pasien positif penderita demam berdarah di Kabupaten Lombok Timur terus juga meningkat, mencapai ratusan orang sejak awal tahun baru 2020. Pemerintah daerah sendiri mencatat angka warga terjangkit DBD terjadi di 5 kecamatan dan masuk dalam kawasan endemik penularan resiko tertinggi. Sejak awal tahun hingga memasuki awal bulan April tahun 2020, jumlah warga masyarakat terjangkit penyakit demam berdarah dengue terus meningkat di sejumlah daerah. Di Kabupaten Lombok Timur terhitung memasuki awal bulan April, angka penderita demam berdarah yang positif dirawat di rumah sakit dan puskesmas mencapai 443 pasien. Menurut data resmi dari Dinas Kesehatan setempat, jumlah pasien positif DBD tersebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Lombok Timur, dengan 5 kecamatan yang menjadi endemi tertinggi meliputi Kecamatan Sakra Timur, Selong, Sikur, Sakra, dan Sambalia. Untuk meminimalisir perkembangan jumlah pasien positif DBD, pihak dinas sendiri terus memaksimalkan upaya sosialisasi, termasuk langkah pencegahan dengan menerjunkan petugas pembasmi jentik sekaligus melakukan pengasapan di hampir seluruh kecamatan yang ada. Bapak Ibu, hari ini memang kalau kita lihat dari tren bulanannya ya, sampai hari ini, sampai bulan terakhir kami rekap di bulan Maret, rekap terakhirnya tanggal 1 April itu sekitar 443 ya. Memang ini agak, kalau dibanding dengan tahun sebelumnya ini agak menurun lah. Tahun sebelumnya sampai ribuan ya. Untuk saat ini penanganan pencegahan gejala DBD di sejumlah wilayah Kabupaten Lombok Timur terus ditingkatkan bersamaan dengan upaya sosialisasi dampak penyebaran virus COVID-19 sebagai gerakan masyarakat bersama pemerintah daerah meminimalisir resiko penyebaran dan penularan penyakit. Dari Kabupaten Lombok Timur, Mutadun, Tim Liputan, melaporkan. Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur merilis tambahan 2 pasien dinyatakan positif terjangkit COVID-19 dan memiliki riwayat kontak dengan pasien 01 asal Kecamatan Aigmel. Bertambahnya 2 orang pasien positif tersebut membuat angka pasien positif di NTB meningkat menjadi 10 orang dengan seorang diantaranya meninggal dunia. Tim gugus COVID-19 Kabupaten Lombok Timur kembali mengumumkan 2 warga Kabupaten Lombok Timur masing-masing berinisial NM 28 tahun wanita dan MI 41 tahun laki-laki menjadi pasien ke-9 dan 10 positif COVID-19 di NTB. Kedua pasien dinyatakan positif berdasarkan hasil sampel uji lab swab yang dikirim ke Balitbangkes Pusat sekitar sepekan lalu yang mendiagnosa keduanya positif COVID-19. Kendati tidak memiliki riwayat berpergian keluar daerah atau keluar negeri, namun keduanya yang berprofesi sebagai juru masak dan sopir memiliki riwayat kontak dengan pasien positif pertama di NTB yang juga berasal dari daerah yang sama. Saat ini kedua pasien masih ditangani oleh tim medis di Rumah Sakit Umum Sujono Selong dan kondisi kesehatannya dinyatakan terus membaik dari kondisi sebelumnya. Di sisi lain, pihak Pemda sendiri saat ini terus melakukan screening dengan melacak interaksi kedua pasien dengan orang lain yang kemungkinan dilakukan sebelum dinyatakan positif COVID-19. Memang sesuai dengan press release yang disampaikan oleh pemerintah provinsi, kemarin pertanggal 6 ada 2 warga kita yang masuk pasien dalam pengawasan positif berdasarkan press release tersebut. Nah, kemudian kita langkah-langkah yang akan kita lakukan dan sudah mulai berjalan dari tadi pagi itu adalah satu tracking ulang. Tracking ulang yang dilakukan oleh teman-teman tim kesehatan.
Dengan penambahan pasien positif 2 orang tersebut, jumlah pasien positif di Nusa Tenggara Barat bertambah menjadi 10 orang, pasien dalam pengawasan 93 orang, dan orang dalam pemantauan sebanyak 2.992 orang. Dari Kabupaten Lombok Timur, Mutadun, Tim Liputan melaporkan. Setelah melengkapi peralatan kesehatannya, Laboratorium Kesehatan Daerah Nusa Tenggara Barat saat ini telah dipastikan mengadakan uji laboratorium sampel swab pasien suspek COVID-19 secara mandiri. Keberadaan uji lab mandiri diharapkan mampu mempercepat pemetaan zona rawan risiko penyebaran COVID-19 di tengah masyarakat. Terhitung sejak tanggal 6 April awal pekan ini, Laboratorium Kesehatan Daerah yang berlokasi di Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat telah dipastikan bisa mengadakan uji laboratorium sampel swab pasien terduga COVID-19 di NTB. Pelaksanaan uji lab di Labkesda NTB sendiri menjadi salah satu terobosan untuk mempercepat pemeriksaan spesimen pasien terduga COVID-19 untuk mengetahui dengan cepat status pasien secara akurat. Untuk lokasi pemeriksaan sendiri, saat ini Pemda menyiapkan sedikitnya 2 lokasi, yakni Laboratorium Biomedik Bakesda RSUD NTB dan Laboratorium Rumah Sakit Universitas Mataram. Selain bisa mempercepat proses keluarnya hasil pemeriksaan pasien yang diperkirakan hanya 24 jam, upaya tersebut juga diharapkan mampu mempercepat pemetaan zona wilayah resiko paparan virus COVID-19 di tengah masyarakat. Terkait dengan PCR ya, tadi ada Rumah Sakit Unram mungkin diharapkan di akhir minggu ini mulai berfungsi juga laboratoriumnya. Jadi ada 2 tempat yang kita bisa lakukan. Bisa lebih cepat. Selama ini awalnya kita nunggu 3 hari, terakhir kita nunggu 5-6 hari. Karena memang banyak kan. Nah kalau sekarang kita 1 hari, sekarang diperiksa mungkin besok kita udah tahu hasilnya. Dalam pelaksanaan uji lab, tahap awal pemeriksaan yang dilakukan akan lebih diprioritaskan bagi pasien dalam pengawasan dan orang dalam pengawasan sebagai titik fokus memutus rantai penyebaran COVID-19 dan guna memastikan tindakan penanganan medis yang akan dilakukan secara akurat. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma, Tim Liputan melaporkan. Ribuan karyawan hotel dan tempat hiburan di sejumlah destinasi wisata di Kabupaten Lombok Barat dirumahkan pasca merebaknya penularan COVID-19 sebulan terakhir. Selain ditutupnya aktivitas dan kunjungan di sejumlah kawasan wisata, kebijakan merumahkan terpaksa diambil pihak manajemen untuk tetap bertahan mengurangi beban operasional saat ini. Tak hanya berdampak pada resiko kesehatan, fenomena penyebaran COVID-19 di sejumlah daerah juga berimbas pada langkah efisiensi para pengelola wisata di daerah untuk tetap bertahan. Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata, saat ini sebanyak 1.316 karyawan yang bekerja di 17 hotel yang ada di kawasan pariwisata Lombok Barat harus dirumahkan akibat sepinya okupansi hotel pasca mewabahnya COVID-19. Tak hanya hotel, pihak dinas juga mencatat sejumlah hotel juga memilih menutup usaha mereka, termasuk usaha hiburan, restoran, dan juga usaha pariwisata lainnya yang terpaksa gulung tikar. Selain memaksa para pelaku usaha di sektor pariwisata untuk mengurangi beban operasional dengan merumahkan karyawan, hal itu juga berdampak pada turunnya pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata akibat fenomena COVID-19 saat ini. Sampai data terakhir yang kami terima dari 17 hotel itu sudah ada 1.321 karyawan hotel yang dirumahkan. Ini baru hotel. Belum kita bicara lagi ya pusat-pusat hiburan ya. Yang mereka juga terpaksa mengambil kebijakan yang sama, melakukan perumahan terhadap para karyawannya. Guna mengantisipasi kemungkinan buruk yang terjadi di masa sulit ini, Pemda sendiri akan melakukan koordinasi di tingkat pusat dan daerah guna menghimpun data serta mengkaji upaya penanganan dampak sosial ekonomi di Kabupaten Lombok Barat akibat dampak wabah corona saat ini. Dari Kabupaten Lombok Barat, Hairul Amri, Tim Liputan melaporkan. Masih bersama saya Hulara Metia, inilah Berita Mataram hari ini.
Di tengah pandemi virus COVID-19 saat ini, angka pasien positif penderita demam berdarah di Kabupaten Lombok Timur terus juga meningkat, mencapai ratusan orang sejak awal tahun baru 2020. Ribuan karyawan hotel dan tempat hiburan di sejumlah destinasi wisata di Kabupaten Lombok Barat dirumahkan pasca merebaknya penularan COVID-19 sebulan terakhir. Tingginya permintaan ikan di musim virus COVID-19 menyebabkan harga ikan laut segar di sejumlah sentra pasar tradisional di Kota Mataram berangsur naik sejak sepekan terakhir. Ratusan tim gugus tugas percepatan penanganan virus COVID-19 Kabupaten Lombok Barat menggelar apel siaga terpadu per lokasi di areal Pelabuhan Lembar Selasa siang. Seluruh personil gugus tugas gabungan akan disiagakan di seluruh wilayah titik rawan penularan COVID, khususnya di areal pelabuhan domestik dan wisata yang selama ini menjadi pintu masuk para tamu. Apel siaga ratusan tim gabungan gugus tugas terpadu COVID-19 Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan Selasa siang dipimpin langsung Kapolres Lombok Barat dan Dandim 1606 dengan menghadirkan sejumlah unsur gabungan mulai dari TNI Polri hingga OPD dan instansi terkait. Ratusan tim gugus tugas percepatan COVID-19 tersebut dibentuk berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan Bupati Lombok Barat tentang langkah percepatan penanganan resiko COVID-19 pasca ditetapkannya status siaga darurat di Kabupaten Lombok Barat beberapa waktu lalu. Apel siaga sendiri sengaja digelar untuk menyatukan persepsi dalam mengatur skema penanganan penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Lombok Barat ke depan. Selain akan diterjunkan di seluruh objek vital dengan fokus pada tindak percepatan penanggulangan COVID, tim gugus tugas nantinya juga akan mengamankan pintu masuk khususnya pelabuhan domestik dan wisata yang selama ini menjadi jalur masuk warga dan tamu dari luar daerah. Itu akan meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan operasional di pelabuhan. Beberapa hal yang menjadi penekanan kita, yaitu yang pertama, kita memastikan social distancing itu betul-betul diterapkan di pelabuhan ini. Baik pemerintah, TNI Polri, masyarakat, otoritas pelabuhan terutama di sini dalam rangka mencegah penyebaran virus corona yang semakin hari semakin meningkat. Tentunya dengan kerjasama ini kita bisa meminimalisir penyebaran virus ini. Selain akan memperketat pengawasan dan memberlakukan sterilisasi dengan sistem screening, tim gugus tugas juga berperan vital untuk menjamin kenyamanan warga masyarakat di masa social distancing yang ditetapkan pemerintah saat ini. Dari Kabupaten Lombok Barat, Awaludin, Tim Liputan, melaporkan. Di tengah pandemi COVID-19, progres pembangunan rumah tahan gempa untuk warga masyarakat terdampak gempa di Kabupaten Lombok Tengah dipastikan terus berjalan. Hingga saat ini dari total 24.000 rumah rusak, sebanyak 23.400 rumah tahan gempa sudah tuntas dikerjakan, sementara sisanya ditargetkan rampung 2 bulan mendatang. Meski dibayangi pandemi virus COVID-19, progres pengerjaan rumah tahan gempa di Kabupaten Lombok Tengah dipastikan terus berjalan sesuai rencana dan target yang ada. Seperti yang terpantau di Dusun Keluncing, Desa Terata, Kecamatan Batu Kliang Utara misalnya, setiap hari ratusan prajurit TNI dari pasukan Zipur yang diterjunkan tetap melaksanakan aktivitas pembangunan sisa rumah tahan gempa dan tidak terpengaruh pada wabah corona. Meski tidak terpengaruh COVID-19, namun progres pembangunan rumah gempa sedikit terhambat karena kekurangan bahan material dan juga kondisi cuaca yang saat ini memasuki musim penghujan. Meski begitu, secara keseluruhan progres pembangunan rumah tahan gempa saat ini dipastikan sesuai target, di mana dari total 600 rumah baik yang mengalami rusak berat, sedang dan ringan, sebanyak 150 rumah sudah selesai dikerjakan dan sisanya masih dalam proses perbaikan. Untuk di desa Kuncing ini, Dusun Kuncing ini ada 182 unit, itu semuanya rusak berat. Semuanya sudah kita kerjakan, namun yang sudah jadi itu sekitar 72 unit yang sudah naik atap semuanya. Tapi yang lainnya rata-rata bata sudah naik, namun bagian atap belum karena terkendala di material, cuaca. Selain terus mendorong terselesaikannya progres pembangunan rumah gempa tepat waktu, para personil TNI yang tengah membantu progres pembangunan rumah tahan gempa untuk warga dihimbau untuk tetap mengedepankan keselamatan mereka agar terhindar dari wabah COVID-19. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Lukmanul Hakim, Tim Liputan melaporkan.
Meski di tengah pandemi COVID-19, program TNI Manunggal Membangun Desa yang dilaksanakan di Kabupaten Lombok Utara dengan sasaran sejumlah pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum masyarakat tetap berjalan. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya percepatan pemulihan ekonomi warga di wilayah tersebut akibat dampak gempa sekitar 2 tahun lalu. Kepastian tetap terlaksananya program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) oleh TNI Angkatan Darat terpantau dalam tinjauan lapangan Komandan Kodim 1606 Lombok Barat mewakili Danrem 162 Wirabakti di sejumlah lokasi di Kabupaten Lombok Utara. Seperti yang dilakukan di 2 desa, yakni Desa Genggelang dan Desa Rempek, Kecamatan Gangga, di mana tim TMMD saat ini tengah merampungkan proses pembangunan fisik berupa pembukaan akses jalan baru antar desa sepanjang 1,2 km. Tak hanya itu, saat ini tim TMMD juga tengah menuntaskan proses pembangunan jembatan penghubung antar 2 desa, serta membenahi sejumlah prasarana umum masyarakat seperti tempat wudhu dan sarana MCK umum untuk warga. Meski berada dalam kondisi wabah COVID-19 saat ini, program TNI Manunggal dipastikan tetap berjalan sesuai target dan diharapkan bisa membantu upaya percepatan pemulihan ekonomi warga pasca diguncang gempa 2 tahun lalu. Di samping itu pula dengan kondisi saat ini di mana sudah mulai banyaknya penyebaran COVID-19 virus corona, kami di sini tetap melaksanakan anjuran dari pemerintah, dari pimpinan TNI maupun TNI Angkatan Darat, termasuk dari Kodam, Korem, dan Kodim, yaitu tetap melaksanakan social distancing, menjaga jarak satu dengan yang lain. Selain akan terus menggenjot penuntasan program pembangunan fisik yang masuk dalam TMMD saat ini, seluruh satgas yang bertugas di lokasi diharapkan tetap waspada dan berperan aktif mengedukasi masyarakat dalam upaya pencegahan COVID-19 yang tengah gencar dilaksanakan pemerintah daerah saat ini. Dari Kabupaten Lombok Utara, Ahmad Sonhaji, Tim Liputan melaporkan. Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah saat ini masih melakukan kajian untuk menghitung besaran anggaran yang dibutuhkan untuk anggaran jaring pengaman sosial ekonomi warga terdampak COVID-19. Selain masih menyusun kebutuhan anggaran, Pemda juga tengah menyusun skema penyaluran bantuan untuk membantu mengurangi beban masyarakat ke depannya. Seperti yang telah digulirkan pemerintah Provinsi NTB, sejumlah kepala daerah di tingkat kabupaten juga saat ini terus mengkaji kemungkinan akan dianggarkannya jaring pengaman sosial bagi masyarakat. Di Kabupaten Lombok Tengah, pihak sekretaris daerah membenarkan saat ini Pemda tengah menyusun kajian berikut menghitung regulasi anggaran yang mungkin akan dikucurkan kepada warga masyarakat terdampak COVID-19 di Lombok Tengah. Bantuan jaring pengaman sosial ini nantinya akan diperuntukkan bagi warga masyarakat miskin di luar penerima manfaat JPS Pusat, seperti para pedagang atau pelaku UMKM dan karyawan yang kehilangan pekerjaan akibat wabah COVID-19. Bantuan yang akan diberikan kepada warga masyarakat nantinya bisa berupa sembako atau uang tunai yang akan diterima masing-masing kepala keluarga dengan regulasi per minggu atau per bulan. Kalau dia membeli sembako, kita sudah siapkan, kita ini fungsikan e-warung yang sudah ada di desa atau bungkus. Hitung-hitungan berapa per kepala per kakak? Ya, tentu patokannya kan ya per kepala. Berapa per kepala? Selain menghitung kebutuhan anggaran dan skema penyalurannya, Pemda juga saat ini tengah mengkaji efektivitas pelaksanaan JPS untuk dapat membantu meringankan beban warga masyarakat yang terdampak wabah COVID-19 di Gumi Tatas Tuhu Tresna. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Lukmanul Hakim, Tim Liputan melaporkan. Masih bersama saya Hulara Metia, inilah berita Mataram hari ini. Di tengah pandemi virus COVID-19 saat ini, angka pasien positif penderita demam berdarah di Kabupaten Lombok Timur terus juga meningkat, mencapai ratusan orang sejak awal tahun baru 2020. Ribuan karyawan hotel dan tempat hiburan di sejumlah destinasi wisata di Kabupaten Lombok Barat dirumahkan pasca merebaknya penularan COVID-19 sebulan terakhir. Tingginya permintaan ikan di musim virus COVID-19 menyebabkan harga ikan laut segar di sejumlah sentra pasar tradisional di Kota Mataram berangsur naik sejak sepekan terakhir.
Aksi sosial peduli terhadap tenaga medis dan kesehatan masyarakat terus digalakkan sejumlah pihak untuk mengajak masyarakat bersama mendukung gerakan lawan corona di daerah. Selain sebagai dorongan, aksi tersebut dilakukan masyarakat sebagai ungkapan solidaritas dan kepedulian pada fenomena wabah COVID-19 yang terjadi saat ini. Aksi bagi-bagi parsel buah kepada puluhan tim medis yang tengah piket di Rumah Sakit Umum Kota Mataram ini dilakukan oleh sebuah organisasi keagamaan dan dilakukan secara spontan sebagai bentuk dukungan atas tugas berat para tenaga medis berada di garda depan melayani pasien COVID-19. Puluhan parsel buah pun dipersembahkan masyarakat untuk para tenaga medis sebagai pesan moral kepada mereka agar tetap menjaga kesehatan dan vitalitas tubuh dalam menjalankan tugas melayani masyarakat. Sementara di Kabupaten Lombok Barat, Ormas Kepemudaan juga menggelar aksi pembagian ribuan masker gratis untuk masyarakat yang berada di kawasan RSUD Tripat Lombok Barat. Satu persatu para keluarga pasien didatangi dan dibagikan masker secara gratis sebagai himbauan untuk selalu mengikuti anjuran social distancing yang diwajibkan pemerintah dalam mengurangi resiko penyebaran COVID-19 saat ini. Selain sebagai motivasi untuk terus bergerak dan tidak kalah melawan virus COVID-19, aksi spontan masyarakat secara swadaya sebagai ungkapan solidaritas dan membangun kepedulian di tengah fenomena merebaknya virus corona saat ini. Ucapan terima kasih kami kepada perawat ini yang orang kan takut ketemu dengan COVID-19 ini, tapi dia takut malah mendekat, ya. Dengan pakaian yang sederhana. Sekarang kita tujuannya di Rumah Sakit Tripat, yaitu kepada pengunjung dan kepada penunggu pasien. Dengan harapan kita bisa sedikit membantu pemerintah dalam pencegahan COVID-19 ini dengan cara menjaga keamanan mereka melalui masker. Dari Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat, Tim Liputan melaporkan. Tingginya permintaan ikan di musim virus COVID-19 menyebabkan harga ikan laut segar di sejumlah sentra pasar tradisional di Kota Mataram berangsur naik sejak sepekan terakhir. Selain tingginya minat warga mengkonsumsi ikan untuk sumber protein, naiknya harga ikan juga disebabkan tidak maksimalnya pasokan ikan pada musim penghujan saat ini. Tak hanya pada kebutuhan pangan berupa sembako, fluktuasi harga juga mulai terjadi pada sejumlah komoditas lainnya, salah satunya seperti ikan laut segar yang mulai berangsur naik. Seperti di sejumlah pasar ikan sentra di Kota Mataram, harga ikan laut kini mulai naik drastis, terhitung sejak sepekan terakhir karena tingginya permintaan dari warga masyarakat. Stok ikan yang menunjukkan kenaikan drastis yakni ikan tongkol yang biasanya dijual Rp1.000 hingga Rp2.000 per ekor, kini naik menjadi Rp5 hingga Rp7.000 per ekornya tergantung ukuran. Kenaikan juga terjadi pada sejumlah jenis ikan lainnya seperti udang dan ikan pancingan seperti ikan tuna dan ikan kakap yang dalam beberapa pekan terakhir mulai menunjukkan kenaikan. Naiknya harga komoditas ikan laut segar diduga karena minimnya pasokan dari para nelayan di tengah tingginya tingkat konsumsi warga untuk menjaga vitalitas tubuh di musim pancaroba saat ini. Dari sebelumnya? Biasa sebelum corona itu 3.000 harga tongkol. Yang satu buntut 5 biji namanya gitu. Kalau sekarang 3.000 satu biji. Sejak kapan tuh? Ya ada sudah 2-3 hari ini. Selain pada ikan laut segar, kenaikan harga relatif normal juga mulai terjadi pada ikan air tawar yang saat ini dijual pedagang seharga Rp27 hingga Rp28.000 per kilogramnya, naik dari harga semula Rp24 hingga Rp25.000 per kilogramnya. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma, Tim Liputan melaporkan. Lombok tak hanya indah dengan kawasan wisatanya yang memukau, namun juga dikenal eksotis dengan keberadaan sejumlah desa wisata dan aneka kreasi hasil tangan warga yang menopang keindahan panorama alamnya. Salah satunya adalah Desa Sukarara yang terletak di Kabupaten Lombok Tengah yang dikenal luas dengan aneka kreasi hasil tenun tradisional warganya. Nah, bagaimana keunikannya? Berikut liputannya hanya di Indonesia Punya.
Pulau Lombok tidak hanya menikmati keindahan pantainya saja, tetapi juga banyak warisan budaya leluhur yang bisa menjadi objek wisata yang patut dikunjungi. Salah satunya ialah kerajinan tenun di Desa Sukarara, Kabupaten Lombok Tengah. Desa Sukarara merupakan desa penghasil kerajinan tenun songket yang terkenal di Pulau Lombok. Bahkan, hasil kreasi kerajinan tenun perajinnya sudah banyak dikenal luas hingga mancanegara. Tenun songket merupakan kain tenun yang dibuat dengan teknik menambah benang pakan dengan hiasan-hiasan dari benang sintesis berwarna emas, perak, dan warna lainnya yang disisipkan di antara benang lainnya. Uniknya, hampir setiap rumah di desa ini memiliki alat tenun sendiri. Berprofesi menenun sendiri hanya digeluti oleh kaum wanita saja, sementara kaum prianya sebagian besar berprofesi sebagai petani. Menenun merupakan tradisi yang sudah mendarah daging bagi warga masyarakat di Desa Sukarara. Karena para kaum perempuan di desa ini diajarkan untuk bisa menenun sejak masih kecil hingga remaja. Selama berabad-abad, tradisi tenun di desa ini terus diturunkan dari generasi ke generasi dengan mengharuskan kaum wanita di Desa Sukarara ahli dalam menenun tanpa terkecuali. Bahkan, untuk bisa dipinang oleh seorang laki-laki pujaannya, biasanya seorang perempuan desa harus sudah mahir menenun sebagai bekal untuk berumah tangga nantinya. Untuk mengerjakan satu kreasi tenun, para kaum perempuan di desa ini biasanya menghabiskan waktu 1-2 bulan untuk membuat karya tenun, yang tentunya bernuansa khas dan Indonesia punya. Dukungan pelestarian tradisi menenun sendiri merupakan bagian utama dari pengembangan tata kelola desa, memanfaatkan potensi sekitar 4.000 lebih warga masyarakat, khususnya ibu-ibu yang setiap harinya berprofesi sebagai pengrajin tenun songket. Belajarnya kan dari umur 8 tahun, kita kerjakan yang polos dulu. Kalau udah nyampe, udah selesai yang polos, baru kita yang punya motif. Berapa tahun waktu itu belajar? Kira-kira 1 tahun udah bisa. Bisa nenun. Kalau udah 1 bulan. Oh, 1 bulan paling cepat? Paling cepat kan 1 bulan. Paling lama? Paling lama 1,5 bulan bisa, 2 bulan juga bisa. Dan yang polos. Polos. Terus yang paling sulit? Kayak gini. Yang punya motif ya? Dari 5.189 perempuan itu sekitar 3.800 itu adalah pengrajin, atau mungkin sekarang sudah mencapai 4.000 pengrajin, karena setiap tahun atau setiap 2-3 tahun itu jumlah pengrajin bertambah karena semakin bertambahnya usia anak-anak. Kemudian para ibu-ibu mewarisi atau mengajarkan keterampilan tradisional ini kepada generasi ininya. Sebagai sarana pendukung, selain terus melakukan pembinaan, di desa ini telah berdiri sebanyak 8 art shop sebagai tempat penjualan hasil kreasi tenun warga masyarakat dan tentunya dijual dengan harga bervariatif mulai 50.000 hingga jutaan rupiah. Nah, jika Anda penasaran dengan keunikan tenun khas warga Sukarara, maka Anda tinggal datang sendiri ya menikmati keunikan corak berikut eksotisme balutan tenun karya perajin di Pulau Lombok yang tentunya Indonesia punya. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Tim Liputan melaporkan. Ribuan warga di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat memadati pantai selatan Pulau Lombok untuk menangkap cacing laut yang dikenal dengan tradisi bau nyale, yang diyakini adalah jelmaan putri cantik bernama Mandalika. Selain sebagai agenda pelestarian tradisi budaya daerah, rangkaian acara tahunan tersebut juga dijadikan sebagai ajang promosi pariwisata daerah yang setiap tahun ramai diikuti para wisatawan mancanegara.
Nah, jika Anda penasaran, berikut liputannya untuk Anda hanya di Indonesia Punya. Tepat mendekati fajar, ribuan warga lokal maupun wisatawan asing menyebar ke pinggir pantai selatan Lombok, tepatnya di Pantai Seger Kuta, hingga Pantai Kaliantan, Kabupaten Lombok Tengah, beramai-ramai menangkap cacing laut yang dalam bahasa lokal disebut dengan tradisi bau nyale. Kehadiran cacing karang bernama latin Unice fucata ini bagi masyarakat Lombok diyakini merupakan berkah dan menjadi saat yang ditunggu-tunggu karena hanya muncul setahun sekali, yakni setiap tanggal 20 bulan 10 dalam kalender Sasak. Dengan berbekal alat sederhana, ribuan warga pun langsung menyebar dan berburu cacing karang warna-warni yang hidup di sepanjang bebatuan karang pantai, yang syarat dengan legenda masyarakat lokal yang diyakini merupakan jelmaan sang putri cantik bernama Putri Mandalika. Dalam legenda masyarakat lokal, nyale atau cacing laut yang ditangkap diyakini merupakan jelmaan putri cantik keturunan Raja Lombok bernama Mandalika yang memilih menceburkan diri ke laut untuk menghindari peperangan para pangeran yang ingin mempersuntingnya. Legenda Putri Mandalika sendiri hingga saat ini masih kental dalam cerita masyarakat Sasak dan meyakini sang putri akan hadir dalam bentuk cacing nyale sebagai simbol berkah karena dapat dikonsumsi oleh seluruh warga masyarakat serta dijadikan sebagai penyubur tanaman. Selain unik dan selalu ditradisikan warga setiap tahunnya di Pulau Lombok, ajang begadang semalam suntuk warga untuk menangkap cacing laut ini juga mengundang penasaran wisatawan asing yang kebetulan sedang berlibur di Pulau Lombok. I think it's really special. I think the story is really beautiful and it's interesting how they think this is the hair of the princess. So yeah, I feel fortunate to be here for Nyale. You know, I've heard they say it tastes like chicken. I have yet to try, but I would like to try to eat the nyale. Tradisi bau nyale yang rutin digelar setiap tahun saat ini juga dijadikan ajang promosi budaya dan pariwisata oleh pemerintah daerah setempat loh pemirsa, sekaligus menjadi ajakan menyampaikan pesan moral mencintai ekosistem laut agar tetap lestari ke depannya. Event ini bukan lagi hanya menjadi milik masyarakat Lombok Tengah saja, namun menjadi milik bersama masyarakat Nusa Tenggara Barat yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri yang ikut ambil bagian dalam kegiatan ini. Yang paling penting bagi kita semua adalah bagaimana kita mampu memaknai kegiatan ini sebagai sebuah momentum untuk membangun rasa kebersamaan, rasa bersatu, rasa memiliki dan rasa mencintai kekayaan tradisi dan budaya kita yang kita miliki. Untuk kemudian kita jadikan magnet bagi setiap orang untuk berkunjung ke daerah ini. Pesta rakyat bau nyale ini akan digelar selama seminggu lamanya, sebagai pertanda akan berakhirnya musim penghujan dan biasanya dirangkai dengan aneka acara pementasan hiburan rakyat berupa tarian dan pementasan budaya daerah untuk memeriahkan tradisi tahunan warga sekaligus sebagai ajang promosi pariwisata daerah bagi para wisatawan lokal maupun mancanegara. Tradisi ini hanya ada di Indonesia dan pastinya Indonesia punya ya. Mari kita jaga kekayaan tradisi kita bersama. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Tim Liputan melaporkan. Baiklah pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Hulda Ramatia beserta segenap kru SSJ yang bertugas pamit undur dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.